Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda membayangkan bahwa ada satu kalimat sederhana yang setiap kali diucapkan mampu membuat kegelapan rohani benar-benar mundur? Bukan doa panjang, bukan ritual rumit, hanya 5 kata yang begitu sederhana, sehingga banyak orang justru mengabaikannya. Namun di balik kesederhanaan itu, tersembunyi sesuatu yang membuat iblis tidak mampu bertahan. Dan yang mengejutkan, doa ini bukan ditemukan di kitab rahasia, bukan juga dari Wahyu Baru, tetapi dibisikkan setiap pagi oleh Padre Pio sendiri, tepat pada jam yang sama, selama puluhan tahun. Dan setiap kali doa itu diucapkan, sesuatu di dunia yang tak terlihat selalu bereaksi. Pada suatu pagi yang sunyi di biara tempat Padre Pio tinggal, tepat pukul 4.15 pagi, seorang frater muda tanpa sadar sedang berada di ambang sebuah pertempuran rohani yang tidak ia ketahui. Ia tidur dengan tenang, atau setidaknya ia mengira demikian, karena di dalam kegelapan kamar itu ada sesuatu yang sedang mengelilinginya tanpa ia sadari. Padre Pio melihat 3 iblis berdiri di kaki tempat tidur frater muda itu, dan frater muda itu bahkan tidak tahu bahwa mereka ada di sana. Ia tidur dengan damai, atau setidaknya ia mengira demikian. Padre Pio yang sedang berjalan melewati kamar itu pada pukul 3.00 pagi, dalam perjalanannya menuju kapel tiba-tiba berhenti dan menekan tangannya yang dibalut perban ke pintu kayu. Melalui pintu itu, dengan mata yang dapat melihat apa yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh manusia hidup manapun, ia melihat 3 bayangan yang lebih gelap daripada kegelapan ruangan berdiri mengelilingi tempat tidur seperti para ahli bedah di sekitar meja operasi. Dan bayangan itu berbisik, bukan kata-kata yang bisa didengar dengan telinga, melainkan kata-kata yang langsung meresap ke dalam pikiran frater yang sedang tidur itu. Kata-kata keraguan, kata-kata keputusasaan, kata-kata yang dirancang untuk meretakkan fondasi iman seorang pria muda, bahkan sebelum ia bangun. Padre Pio tidak mengetuk, tidak berteriak, dan tidak membuat keributan. Ia hanya menempelkan bibirnya ke celah antara pintu dan bingkai, lalu membisikkan 5 kata yang telah ia bisikkan setiap pagi dalam hidupnya selama puluhan tahun. 5 kata itu telah membuatnya tetap hidup melewati 50 tahun serangan iblis yang begitu keras, hingga para frater lain bisa mendengar perabotan dilemparkan ke dinding kamarnya pada malam hari. Pada suatu kesempatan di tahun 1947, para frater menemukan Padre Pio tergeletak di lantai kamarnya saat fajar dengan jubah robek dan bantal terlempar jauh. Ketika mereka membantunya berdiri, Padre Pio hanya berkata bahwa iblis datang lagi tadi malam dan kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa iblis marah karena semakin banyak jiwa kembali kepada Tuhan melalui pengakuan dosa. Namun Padre Pio menegaskan bahwa iblis tidak bisa menang selama keluarga kudus berdiri di antara mereka dan dirinya. Pada kesempatan lain, seorang imam mencatat dalam buku hariannya bahwa suara dari kamar Padre Pio begitu mengerikan hingga 3 frater muda melarikan diri dari lorong karena ketakutan. Mereka mendengar suara seperti seseorang diseret di lantai, benturan perabot, dan suara seperti rantai berat yang diayunkan ke kayu. Namun selalu pada saat paling gelap, ketika suara mencapai puncaknya, dan tampak seolah apapun yang ada di dalam kamar itu akan menghancurkannya, terdengarlah sebuah bisikan. Suara Padre Pio yang hampir tidak terdengar melalui pintu mengucapkan 5 kata. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi sunyi. Keheningan itu total dan mutlak, seolah-olah ruangan telah dikosongkan dari segala sesuatu selain damai.
5 kata itu lebih ditakuti oleh iblis daripada air suci, garam yang diberkati, maupun tanda salib. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirnya dan memasuki ruangan, ketiga bayangan itu langsung mundur dan melarikan diri seperti serangga kecil ketika lampu dinyalakan. Iblis hilang dalam sekejap, sementara frater muda itu tetap tertidur tanpa menyadari bahwa pertempuran telah terjadi dan dimenangkan demi dirinya. Ketika pagi tiba dan ia bangun, ia merasakan damai yang nyata yang tidak ia rasakan selama berminggu-minggu. Damai itu meresap ke dalam dirinya seperti kehangatan api, tetapi ia tidak tahu penyebabnya. Padre Pio mengetahui alasannya dan berjanji akan menjelaskan 5 kata tersebut, serta maknanya yang telah dilupakan banyak umat. Ia menegaskan bahwa sebelum memahami kata-kata itu, penting untuk memahami kisah di baliknya. Karena tanpa kisah, kata-kata hanyalah suara, dan tanpa pemahaman, suara hanyalah kebisingan. Kekuatan dari kata-kata itu tidak berasal dari bunyinya, melainkan dari makna dan realitas rohani yang dipanggilnya. Kata-kata itu membuka dan menutup pintu dalam dunia spiritual yang tidak terlihat. Untuk memahaminya, kita kembali ke musim dingin tahun 1957 di San Giovanni Rotondo. Seorang frater muda bernama Giacomo datang ke biara dengan hati penuh keraguan. Ia bukan datang untuk mencari mukjizat, melainkan karena dorongan ibunya dan ketertarikannya pada studi teologi. Ia melihat para peziarah berdatangan dengan harapan besar, tetapi dalam hatinya ia meragukan semuanya. Baginya, hal-hal seperti mukjizat, iblis, atau stigmata hanyalah simbol, bukan kenyataan. Namun pada malam ketiga, sesuatu mulai terjadi. Ia terbangun sekitar pukul 2 pagi oleh suara aneh yang terasa bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam pikirannya sendiri. Suara itu menuduhnya, merendahkannya, dan mendesaknya untuk meninggalkan panggilannya. Peristiwa itu tidak berhenti satu malam saja, tetapi terus berulang selama berminggu-minggu, membuat imannya perlahan runtuh. Ia tidak lagi mampu berdoa dan mulai merasa kosong. Giacomo akhirnya memutuskan untuk pergi dari biara. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa ia jelaskan. Setiap malam, tepat pukul 4.15 pagi, semua gangguan itu tiba-tiba berhenti. Suara itu hilang, dan suasana yang sebelumnya gelap berubah menjadi tenang dan hangat. Ketika ia menyebutkan hal ini kepada seorang frater lain, ia mendapat jawaban yang sederhana namun mengejutkan. Pukul 4.15 pagi adalah saat Padre Pio bangun. Pada waktu itulah Padre Pio selalu membisikkan sebuah frasa, dan sejak saat itu suasana biara berubah menjadi damai. Mendengar hal itu, Giacomo tidak jadi pergi. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Selama beberapa hari, ia bangun lebih awal dan berdiri di luar kamar Padre Pio, mencoba mendengarkan apa yang sebenarnya diucapkan. Pada akhirnya, pada suatu pagi yang sunyi, tepat pukul 4.15, ia berhasil mendengarnya. Suara Padre Pio nyaris berbisik, serak karena tidur dan 50 tahun penderitaan, tetapi cukup jelas untuk dimengerti. 5 kata dalam bahasa Latin, 5 kata yang langsung dikenali oleh Frater Giacomo dengan semua tahun studinya dalam teologi. Bukan karena kata-kata itu langka atau sulit, melainkan karena sebaliknya. Kata-kata itu begitu umum, begitu familiar, begitu dasar sehingga tidak ada teolog serius yang akan memperhatikannya. Dan disitulah kejutannya. Itulah hal yang tidak disangka siapapun, frasa yang menahan iblis, frasa yang mengubah suasana seluruh biara. Frasa yang telah melindungi Padre Pio selama 50 tahun, pertempuran rohani yang paling keras dalam sejarah gereja modern. Bukan doa rahasia dari manuskrip kuno,
bukan rumus yang hanya diketahui para mistikus dan eksorsis, bukan ajaran tersembunyi yang diwariskan dari generasi para kudus, melainkan 5 kata yang dipelajari setiap anak Katolik. 5 kata yang begitu sederhana sehingga kebanyakan orang berhenti mengucapkannya karena merasa telah melampauinya. Kata-kata itu adalah Yesus, Maria, Yosef, tolonglah aku. Itu saja, 5 kata. Sebuah seruan kepada keluarga kudus. Doa paling dasar dalam tradisi Katolik. Doa yang diajarkan nenek kepada cucunya. Doa yang ditinggalkan banyak orang dewasa karena terasa terlalu sederhana, terlalu kekanak-kanakan, terlalu tidak mendalam untuk iman yang matang. Namun justru inilah doa yang dipilih oleh Padre Pio, mistikus terbesar abad ke-20, pria yang memikul luka-luka Kristus di tubuhnya sendiri, pria yang bertarung melawan setan setiap malam dalam hidupnya, untuk dibisikkan setiap pagi sebelum apapun yang lain. Bukan Bapa kami, bukan Salam Maria, bukan Rosario, bukan doa kepada Santo Mikael, bukan salah satu doa besar gereja yang rumit dan kaya secara teologis. 5 kata sederhana. Yesus, Maria, Yosef, tolonglah aku. Frater Giacomo berdiri di koridor dengan telinganya menempel pada pintu dan merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan imannya, melainkan kesombongannya, kesombongan intelektualnya. Kesombongan yang membuatnya berpikir bahwa iman harus terasa tinggi agar menjadi kuat, bahwa doa harus canggih agar mencapai surga, bahwa yang supranatural harus dianalisis dan dipahami sebelum bisa dialami. Seorang anak yang berkata, Yesus, Maria, Yosef, tolonglah aku, dengan kepercayaan yang tulus, mengirimkan doa ke surga yang lebih kuat daripada risalah teologi paling cemerlang dari seorang teolog. Karena Tuhan tidak menimbang kata-kata, Tuhan menimbang hati. Dan hati yang rendah hati lebih berat daripada semua buku di semua perpustakaan. Inilah yang diucapkan Padre Pio. Inilah yang ia hidupi setiap hari. Di sebuah biara yang penuh dengan orang-orang terpelajar, dikelilingi oleh buku-buku teologi, filsafat, dan hukum kanonik. Senjata paling kuat melawan kegelapan adalah doa 5 kata yang dapat diucapkan oleh anak kecil. Dan alasan kebanyakan umat Katolik tidak mengalami kuasanya bukan karena doa itu tidak bekerja, melainkan karena mereka berhenti mengucapkannya. Mereka melampauinya. Mereka beralih ke devosi yang lebih mendalam. Dan dengan melakukan itu, mereka meninggalkan senjata yang diandalkan oleh pejuang rohani terbesar pada zamannya setiap hari dalam hidupnya. Frater Giacomo kembali ke kamarnya tanpa jadi pergi. Ia tidak mengemas koper, melainkan berlutut di lantai batu yang dingin. Untuk pertama kalinya sejak tiba, ia benar-benar berdoa. Bukan dengan kata-kata rumit, tetapi dengan doa sederhana yang ia ulangi terus-menerus. Yesus, Maria, Yosef, tolonglah aku. Saat ia mengucapkannya, sesuatu berubah. Dalam suratnya kepada sang ibu, ia menceritakan bahwa beban yang menekannya selama berminggu-minggu tiba-tiba terangkat sekaligus. Bukan perlahan, tetapi seketika. Dan kekosongan itu digantikan oleh sesuatu yang ia gambarkan sebagai terang. Bukan yang terlihat oleh mata, tetapi yang bisa dirasakan dalam batin. Di dalam terang itu, keraguannya hilang. Bukan karena semua pertanyaannya terjawab, tetapi karena pertanyaan-pertanyaan itu tidak lagi penting. Jika kesaksian dari kehidupan Padre Pio ini menyentuh hati Anda hari ini, dan Anda ingin mendukung penyebaran ajaran tersembunyi ini, Anda dapat menggunakan tombol Super Thanks atau berlangganan tepat di bawah video ini. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus membawa wahyu rohani ini kepada Anda, keluarga Anda maupun saudara-saudari Anda.
Padre Pio tidak hanya membisikkan 5 kata itu sekali. Ia membisikkannya setiap pagi tanpa pengecualian selama puluhan tahun. Baik hujan maupun cerah, sakit maupun sehat, dalam penderitaan dari stigmatanya, atau dalam saat-saat langka kelegaan, setiap pagi. Dan ada alasan untuk itu. Alasannya adalah bahwa perlindungan rohani bukanlah peristiwa satu kali. Perlindungan rohani adalah praktik harian. Renungkanlah seperti ini. Anda mengunci pintu depan Anda setiap malam sebelum tidur. Anda tidak menguncinya sekali lalu membiarkannya tidak terkunci sepanjang hidup Anda. Berharap bahwa tindakan mengunci itu bertahun-tahun lalu akan menjaganya selamanya. Anda menguncinya setiap malam, karena setiap malam adalah kesempatan baru bagi penyusup untuk mencoba pintu itu. Kehidupan rohani bekerja dengan cara yang sama. Setiap pagi adalah hari yang baru. Setiap pagi musuh menguji batas. Setiap pagi musuh mencoba pintu. Dan 5 kata, Yesus, Maria, Yosef, tolonglah aku adalah kuncinya. Tetapi hanya jika Anda memutarnya setiap hari. Padre Pio memahami ini dengan kejelasan yang tidak pernah dicapai oleh kebanyakan orang. Ia memahami bahwa pertempuran rohani tidak dimenangkan dengan satu kemenangan dramatis. Pertempuran rohani dimenangkan dengan 1000 pagi yang sunyi, 1000 doa yang dibisikkan, 1000 tindakan kecil kerendahan hati yang diulang begitu sering hingga menjadi alami seperti bernapas. Padre Pio pernah berkata kepada Frater Modestino, "Iblis tidak takut pada tindakan besar. Iblis takut pada ketekunan. Iblis dapat menahan satu doa. Iblis tidak dapat menahan jiwa yang berdoa dengan doa yang sama setiap hari selama 50 tahun. Itulah kekuatan dari 5 kata itu. Bukan kerumitannya, bukan kedalaman teologisnya, melainkan ketekunannya, pengulangannya setiap hari, kegigihannya yang rendah hati seperti anak kecil dalam meminta pertolongan dari keluarga kudus, apapun yang terjadi." Padre Pio tidak hanya mengucapkan 5 kata itu sekali setiap pagi. Padre Pio mengucapkannya 3 kali, 3 pengulangan. Sekali untuk Yesus, sekali untuk Maria, sekali untuk Yosef. Setiap pengulangan ditujukan kepada anggota keluarga kudus yang berbeda. Dan dengan setiap pengulangan, suaranya menjadi semakin pelan, bukan semakin keras. Semakin pelan hingga pengulangan ketiga hampir tidak terdengar, bahkan bagi seseorang yang menempelkan telinganya ke pintu. Frater Giacomo itu bertanya kepada seorang frater lain, mengapa Padre Pio menjadi lebih pelan setiap pengulangan, bukan lebih keras. Frater itu mengatakan sesuatu yang luar biasa. Ia berkata, "Karena dengan setiap pengulangan, keluarga kudus semakin mendekat. Anda tidak perlu berteriak kepada seseorang yang berdiri tepat di samping Anda. Saat Anda mengucapkan pertama kali, Yesus, Maria, dan Yosef mendengar panggilan dari surga. Kedua kalinya mereka mulai bergerak mendekat kepada Anda. Ketiga kalinya mereka berada di dalam ruangan bersama Anda. Dan ketika keluarga kudus berada di dalam ruangan bersama Anda, bahkan bisikan saja sudah cukup. Bahkan keheningan saja sudah cukup karena kehadiran mereka sendiri adalah perlindungannya. Kata-kata itu hanyalah undangan. Renungkanlah ini. Kata-kata itu adalah undangan, bukan perlindungan itu sendiri. Perlindungan itu adalah kehadiran. Kehadiran Yesus, Maria, dan Yosef. 5 kata itu hanya membuka pintu dan berkata, "Masuklah, aku membutuhkanmu. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian." Dan mereka datang setiap kali tanpa pengecualian, tanpa syarat, tanpa penghakiman. Mereka datang karena mereka diminta, dan mereka tinggal karena mereka diinginkan. Pastor Pellegrino yang melayani di sebuah paroki di Foggia
mulai mengucapkan 5 kata itu setiap pagi dan melaporkan bahwa gangguan di pastoran yang telah mengganggu 3 pastor sebelumnya berhenti sepenuhnya dalam waktu 1 minggu. Seorang suster kapusin di Pietrelcina, kampung halaman Padre Pio, mempelajari praktik ini dari seorang frater yang berkunjung dan memperkenalkannya kepada seluruh komunitasnya. Suster itu menulis dalam jurnalnya, "Kami telah berdoa novena dan litani yang rumit untuk perlindungan terhadap tekanan rohani, yang tampaknya menggantung di atas biara kami seperti kabut. Tidak ada yang berhasil." Lalu Suster Margarita mengajarkan kami 5 kata itu. Kami mengucapkannya bersama pada pukul 4:15 pagi setiap pagi dalam mengenang Padre Pio. Dan kabut itu terangkat, bukan karena novena kami salah, tetapi karena kami telah lupa bahwa doa yang paling kuat adalah yang paling sederhana, yang tidak berusaha mengesankan Tuhan, tetapi hanya meminta pertolongan, seperti seorang anak menarik lengan ibunya. Itulah arti dari 5 kata ini. Seorang anak yang menarik lengan keluarga kudus. Dan keluarga kudus selalu melihat ke bawah. Mereka selalu mendekat. Mereka selalu menjawab, karena itulah yang dilakukan keluarga. 5 kata setiap pagi. Jangan pernah berhenti. Anda tidak perlu menjadi seorang mistikus. Anda tidak perlu memiliki stigmata. Anda tidak perlu melihat setan atau mencium aroma mawar, atau mengalami penglihatan. Anda tidak membutuhkan satupun karunia supranatural. Yang Anda butuhkan hanyalah 5 kata dan kerendahan hati untuk mengucapkannya setiap pagi. Besok pagi ketika Anda bangun, sebelum Anda memeriksa ponsel Anda, sebelum Anda melakukan aktivitas pagi, sebelum Anda membuka mata sepenuhnya, bisikkan kata-kata ini, "Yesus, Maria, Yosef, tolong aku." Ucapkan 3 kali. Sekali untuk setiap anggota keluarga kudus. Ucapkan dengan lembut. Bukan karena kelembutan memiliki kekuatan magis, tetapi karena kelembutan adalah suara dari kerendahan hati. Dan kerendahan hati adalah kunci yang membuka setiap pintu di surga. Bertekadlah untuk mengucapkan doa singkat ini. Bukan sebagai percobaan 1 kali, tetapi sebagai praktik harian seumur hidup Anda. Setiap pagi tanpa pengecualian, tanpa analisis, tanpa perdebatan teologis. Hanya 5 kata yang diucapkan oleh hati yang rendah hati ke dalam keheningan fajar. Padre Pio melakukannya selama 50 tahun dan para iblis tidak dapat bertahan. Bukan karena kata-katanya yang kuat, tetapi karena kehadiran yang dipanggilnya jauh lebih kuat daripada kegelapan apapun yang pernah ada di dunia ini atau dunia manapun. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu. Yesus engkau andalanku. Amin.